Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Suka dan Duka Mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mengenal kisah-kisah hebat dan dahsyat yang telah Yesus lakukan. Misalnya, mengubah air jadi anggur. Bagi kebanyakan orang Kristen, kita dapat membayangkan betapa besarnya kuasa Yesus sehingga bisa mengubah air menjadi anggur. Kita juga tentu sudah mengenal kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sulit untuk menjelaskan dengan akal budi kita bagaimana Yesus mampu memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti dan 5 ekor ikan kecil, bahkan masih ada sisa 12 bakul. Namun, kisah yang paling menghebohkan adalah bagaimana Yesus mampu membangkitkan orang mati. Dan kalau kita hanya berhenti dengan kisah-kisah yang terjadi di luar akal budi ini, akan sangat berbahaya. Artinya, tidak cukup bagi kita untuk mengatakan Yesus hebat dan penuh kuasa karena mampu mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang sampai membangkitkan orang mati. Sebab ada bagian lain dari kehidupan Yesus yang jarang kita perhatikan. Saudara-saudari terkasih, Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Sebagai Allah, Yesus membuat mujizat, termasuk membangkitkan orang mati. Namun, sebagai manusia, Yesus juga pernah mengalami apa yang kita rasakan. Yesus pernah marah di bait Allah. Yesus juga merasa lapar dan haus. Dan yang terakhir, Yesus mengalami kematian. Kematian Yesus di atas salib membawa kesedihan dan duka yang mendalam kepada para muridnya, terutama kepada Maria, ibunya. Bunda Maria adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, sebab Bunda Maria adalah ibu Yesus yang selama 9 bulan mengandung Yesus. Bunda Maria juga mengalami banyak tantangan dari orang-orang Israel yang hendak membunuh Yesus, sama seperti ibu-ibu yang lain. Bunda Maria pun tidak dapat membendung kesedihan dan duka cita yang dia rasakan. Bunda Maria harus menerima kenyataan anaknya menderita dan wafat di salib, meskipun dia tidak berbuat dosa atau kejahatan. Namun, Bunda Maria menerima semua itu dengan sikap iman. Saudara-saudari terkasih,
terkait dengan peristiwa duka cita yang dialami Bunda Maria, membuat beliau mendapat gelar Santa Maria Berduka Cita. Gelar Santa Maria Berduka Cita diberikan kepada Bunda Maria dengan menitik beratkan pada duka cita dan sengsara yang dialami oleh Bunda Maria yang melewati batas selama menjadi ibunda Kristus. Menurut tradisi gereja, duka cita Maria meliputi 7 peristiwa. Pertama, peristiwa pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Kedua, peristiwa ketika Yesus yang masih kanak-kanak yang hilang dan diketemukan di bait Allah. Ketiga, nubuat yang disampaikan oleh Simeon bahwa Bunda Maria akan menderita. Keempat, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya menuju Kalvari. Kelima, Bunda Maria berdiri di dekat kayu salib ketika Yesus disalibkan. Keenam, peristiwa Bunda Maria memangku jenazah Yesus setelah Yesus diturunkan di kayu salib. Ketujuh, peristiwa ketika Yesus dimakamkan. Namun, setiap duka cita yang diterima oleh Bunda Maria selalu ia hadapi dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah. Bunda Maria selalu menerima apa yang Allah kehendaki untuk terjadi dalam hidupnya dengan berkata, "Jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Saudara-saudari terkasih, duka cita yang dialami oleh Bunda Maria adalah juga duka cita kita, umat Kristiani. Oleh karena itu, pewartaan kita tidak bisa hanya diisi dengan hal-hal yang baik dan menyenangkan saja. Kalau hidup kita hanya diisi dengan hal-hal yang baik dan menyenangkan, maka kita tidak berbeda dengan seorang anak kecil. Anak kecil hanya tahu semua hal baik dan indah. Akibatnya, banyak orang tua kerap melakukan kesalahan dalam mendidik anak. Misalnya, ketika anak terjatuh karena tersandung sandal atau sepatu, maka orang tua akan menyalahkan sepatu atau sandal demi menyenangkan anaknya. Anak tidak dilatih bahwa hidup kita tidak semuanya baik. Ada saatnya kita harus menderita akibat dari perbuatan kita sendiri atau karena perbuatan orang lain. Karena itu, kita perlu belajar dari Bunda Maria, bagaimana beliau menanggung semua duka cita itu sampai selesai dan bisa keluar sebagai seorang pemenang. Dan kita pun sungguh percaya bahwa di balik duka cita itu tersimpan sukacita yang tidak ternilai. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa kita semua pasti akan mengalami suka dan duka dalam mengikuti Tuhan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak menjanjikan kebahagiaan dan keselamatan tanpa duka cita dan pengorbanan besar seperti dialami Bunda Maria. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu mendorong kami supaya tidak takut mengalami duka cita. Sebab di balik duka cita tersimpan sukacita
abadi. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.